Oke, kali ini saya ingin eh, menanggapi seseorang yang pidato di hadapan Rocky Gerung mengenai buruh, ya. Karena aksi katanya kita akan mengadakan 1 juta aksi buruh, ya, menuntut Bapak Jokowi. Kebijakan apa sih buruh yang mana sih? Saya pengen tahu. Kenapa kalian buruh-buruh ketika di zamannya SBY minta kenaikan gaji pun, ya, itu 500.000 aja harus demo, kemudian itu semuanya pada nggak tahu kemana. Terus dibela juga sama Munir pada waktu itu, ya. Saya tuh yang heran di situ loh. Ya, apakah kalian itu benar-benar membela yang namanya buruh? Apa sih kebijakan Bapak Jokowi yang merugikan para buruh? Buruh yang mana? Saya pengen tahu. Buruh yang mana sih? Undang-undang yang namanya Omnibus Law itu tentang buruh? Tidak kan? Antar diplomatik justru banyak. Karena apa? Perusahaan-perusahaan swasta selama ini ya mangkir dengan kebijakan yang dibuat orang Indonesia. Itu yang saya tahu sedikit, ya, mengenai yang namanya Omnibus Law. Lah sekarang kalau Rocky Gerung menggerakkan dan kawan-kawan sama siapa namanya itu Jumhur di hadapan Rocky Gerung pidato akan menggerakkan demo 10 Agustus membela buruh, hak buruh yang mana? Ya, coba jelaskan ke publik hak buruh yang mana. Setiap orang mau demo itu buruh itu lagi orangnya. Buruh yang mana? Kemudian mahasiswa BEM, kemudian ada juga UIR yang ikut-ikutan. Buruh yang mana? Apakah kalian nggak melek itu? Ya, yang di Indonesia ini ketika yang namanya blok rokan diambil, itu kan menyerap buruh kita, banyak yang bekerja, ya kan? Tetap mematuhi peraturan, bro. Saya yang heran itu padahal mengerti undang-undang, mengerti peraturan kerja, ya kan? Ketika Bapak SBY semua peraturan-peraturan mau cari kerja melalui outsourcing semuanya mingkem, nggak ada yang ini mahasiswa BEM terutama, ya, nggak ada satupun itu penggerak demoin Bapak SBY ketika itu, ya kan? Gaji pun masih 2,5 juta paling tinggi itu dulu di zamannya Pak SBY. Gaji pokok hanya 1.500.000, 1.250.000 itu buruh dulu. Kalian diem semua. Itu masalah ini. Kemudian tidak ada yang di-cover masalah BPJS tentang kesehatan. BPJS itu dulu udah dibentuk sama Bapak Ibu Mega, dirubah nama doang sama Bapak SBY. Kita ini tahu, bro, sejarah itu. Nah, kalau Munir, yang namanya Sarina, itu dulu benar-benar membela buruh, hak buruh. Karena diperbudak benar-benar. Nah, sekarang beliau teriak, ini gerombolannya Rocky Gerung teriak, ini kepemerintahan oligarki, ini. Apa sih arti oligarki? Saya pengen tahu. Kekerasan. Kemudian yang kemarin, era-era sebelumnya, para buruh-buruh mau mencari kerja, itu harus melalui outsourcing, membayar paling sedikit 3 juta rupiah. Itu apakah bukan tergolong oligarki, bro? Ya, lah sekarang tergantung kemampuan Anda, tergantung keterampilan Anda. Kan ada ini kita kan, ada apa namanya, kartunya kita, kartu prakerja untuk praktek kerja, bukannya orang nganggur dibayar, bro. Itulah yang namanya ho-on itu, ya. Nggak bisa ngebedain mana kartu prakerja, mana kartu pra pelajar segala macam ini. Yang orang yang wajib menerima hak untuk belajar yang berapa dan berapa, yang menerima hak orang yang praktek kerja yang seperti apa, kagak ada yang paham, ya kan? Kemudian Anda menggaungkan itu 1 juta buruh akan beraksi 10 Agustus.
menuntut hak buruh yang seperti apa sih kalian inginkan? Perasaan biasa-biasa aja di zaman Jokowi, ya kan? Buruh yang mana yang kalian pertahankan? Ya kan? Apakah orang-orang BEM itu seorang buruh? Ketika kalian gerakkan di jalan, bawa-bawa ban, bakar-bakar ban, itu semua mayoritas buruh? Enggak kan? Jangan mengatasnamakan bela buruh, bro. Ya, selalu teriak ini kepemimpinan oligarki, pemimpinan oligarki, membela oligarki itu yang bagaimana sih? Bukankah anda itu yang itu petugas oligarki semua, ya? Kalau dituntut hak negara kita, Kejagung dibakar, apakah itu bukan oligarki, bro? Saya tanya. Ya kan? Buruh yang mana kalian iniin bela? Coba perhatikan. Buruh udah aki-aki, nenek-nenek semua itu di jalan itu, apakah itu buruh semua? Yang berteriak itu lagi. Bosen, bro. Negara kita ini direcokin aja. Kemudian mengenai undang-undang yang diiniin sama Bapak Susno Duaji, ya kan, tidak itu hukum sosial saja buat Rocky Gerung, ya kan. Begini Pak, apakah orang-orang ini yang tidak pernah mau mengakui kepemerintahannya itu bukankah tergolong teroris? Kalau di negara lain, jika ada seseorang di dalam negaranya membuat namanya negara sendiri, anggota sendiri, menteri sendiri, bahkan benderanya sendiri, itu udah melanggar hukum negara, tidak mau mengakui kepresidenannya sendiri, itu adalah anggota teroris. Itu jelas. Kenapa kok masih dibiarkan di sini? Bilang tidak ada hukumannya. Saya tidak setuju Pak Susno Duaji yang seperti itu. Kan ada attitude-nya kan? Nah itu di situ dong. Ya, kalau melanggar pribadi, sebagai Bapak Jokowi seorang cendekiawa, seorang yang bijaksana, benar-benar dia tidak mau menggaungkan. Tapi kan negara kita kan punya hukum. Dihapuskan yang mana yang dihapuskan? Kita pengen tahu tentang apa saja yang dihapuskan, sejak kapan dihapuskan. Ya kan, bukankah kita diangkat kembali itu undang-undang yang belum lama tentang penghinaan kepada presidennya? Berapa undang-undang ini yang mau diperbaharui selain namanya penyitaan aset? Ya kan? Seperti itu kan? Kita ini buta hukum Pak, betul. Tapi kami ingin tahu kecerdasan buat mencerdaskan bangsa ini seterusnya. Mana orang-orang dulu? Lahirkan orang-orang yang dulu Pak, yang mengerti hukum buat negara kita. Agar negara kita ini tidak ada cacian, makian kepada presidennya. Kalau anda itu mau dihormati semua. Salam waras.